Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, di video kali ini aku akan beritahu kepada teman-teman bagaimana cara menghitung dengan menggunakan uji hipotesis. Oke, untuk yang pertama kita buka PPT terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita ke sini. Ada beberapa aplikasi tes parametrik dan tes non parametrik. Ini ada 2 sampel saling berhubungan, ada 2 sampel tidak berhubungan, ada beberapa sampel berhubungan. Ini ada uji T dan juga uji Z. Kemudian apalagi yang masih banyak lagi. Di sini juga ada beberapa model-model penggunaan statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis, jika datanya nominal, maka bisa menggunakan binominal, one sample, maximal, t-shirt, dan lain sebagainya. Untuk yang kita pelajari, bahwa ibunya menekankan parametrik. Di sini ada uji T, ada uji T saling berhubungan, ada uji T saling independen, ada one way ANOVA, ada two way ANOVA, ada regresi juga, perstilan korelasi, multi-table korelasi, percent product moment, masih banyak lagi ya. Ini adalah gambar secara umum. Tentang klasifikasi data dan penggunaan analisisnya. Untuk nominal dan ordinal itu ujinya pakai non parametrik, dan untuk interval dan rasio yang parametrik ya. Oke. Uji paling sederhana. Ada jenis-jenis uji statistik, ada uji T, ANOVA, regresi relasi, analisis jalur. Di sini ada induction to hypothesis test. Ada hipotesis statistik, bahwa hipotesis adalah suatu dugaan atau asumsi, suatu pernyataan mengenai populasi. Saya menduga sebuah populasi, maka itu namanya hipotesis statistik. Ada pernyataan atau dugaan asumsi. Pengujian populasi berhubungan dengan penerimaan atau penolakan. Populasi itu diuji karena ada uji, jadi bisa jadi uji itu bisa diterima atau bisa juga ditolak. Kebenaran atau benar salahnya satu hipotesis saya, benar salahnya dugaan saya, tidak akan bisa pernah kita ketahui kecuali saya meneliti populasi. Maksudnya gimana? Contohnya, saya mau menguji anak YIN. Populasinya itu adalah anak YIN dibatasi angkatan tahun 2018. Saya mau meneliti apakah anak YIN angkatan 2018 itu lebih pinterkah dari angkatan sebelumnya atau angkatan 2017. Nah, saya mengajukan hipotesis, saya mengajukan dugaan anak sekarang, anak tahun 2018 itu memang lebih pintar dari tahun tahun sebelumnya ya. Itu adalah hipotesis saya. Oke, kita lanjut ya. Misalkan contoh, saya mau menguji hipotesis tentang kepandaian prestasi anak 2018. Saya punya data 2017, IPK-nya adalah 3,5. Jadi apakah anak 2018 itu lebih pandai daripada 2017? Asumsi saya,
anak 2018 itu lebih pinter. Nah, maka saya perlu mengujinya dengan menggunakan data saya yang sekarang 2017. Dari uji itu kita akan tahu bener gak sih gitu asumsi kita itu 2018 itu lebih pintar daripada tahun 2017. Karena saya bilang angkatan di IAIN, maka saya harus punya data seluruh angkatan 2018. Saya kira kita sekali angkatan itu adalah 5.000 anak. Maka populasinya adalah angkatan 2018 seluruh prodi pada tahun 2018. Kurang lebih ada 5.000 mahasiswa. Dan itu adalah populasinya. Memeriksa seluruh populasi, apakah mungkin kita akan kesulitan untuk mencari data seluruh populasi? Lalu apa yang harus dilakukan? Kita bisa sampling, kita memeriksa seluruh populasi kebenaran suatu proses hipotesis. Tapi meneliti 5.000 terlalu besar. Maka kita bisa menggunakan sampling. Kita dapat mengambil sampel secara acak di seluruh prodi atau random ya. Nah, dari sampel itu saya uji dan saya simpulkan, saya gunakan untuk mengetahui. Kalau datanya 5.000, untuk mengetahui 5.000 itu berapa gitu. Memperkecilkannya. Kita bisa mengetahui menggunakan teknik sampling itu tadi. Berapa yang harus kita butuhkan dari itu 5.000 mahasiswa tadi. Oke, selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis statistik disingkat dengan hipotesis adalah suatu asumsi atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Ada dua macam hipotesis. Ada hipotesis 0 disingkat dengan H0. Ada juga hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi atau sering ditandai dengan sama dengan. Hipotesis 0 itu adalah hipotesis awal dilambangkan dengan H0, berisi tidak adanya perbedaan atau tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, sering dilambangkan dengan sama dengan. Berarti sama, kayak sama rata. Hipotesisnya ada dua, hipotesis H0 yaitu hipotesis awal, dan juga ada hipotesis alternatif adalah hipotesis negasi dari hipotesis 0 yang bisa dilambangkan H1. Dan di sini ada jenis hipotesis. Di sini ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Yang pertama yaitu ada tipe A. Ini ada H0 mu sama dengan C atau konstantan ya C ini. Mu itu rata-rata, C itu konstantan. Jika kembali dengan kasus tadi, H0 hipotesis awal, mu rata-rata, berarti prestasi bisa dilihat dari IPK ya. Rata-rata IPK angkatan tahun 2018 sama dengan C konstantan. Konstantannya itu 2017 ya, dibandingkan tadi. Harus punya data awal IPK rata-rata tahun 2017. Jika kasus tadi ditulis dalam bentuk notasi, kita akan menguji apakah anak tahun 2018 itu lebih pandai daripada anak tahun 2017. Maka kita tuliskan di sini H0 mu rata-rata IPK mahasiswa
tahun 2018, ada H0, ada juga H1. H0, ada juga H1. Lawannya dari H0 ya ini. Bahwa lawan dari sama dengan itu adalah tidak sama dengan. Ini kita tulis mu ya. Ini atau rata-rata. Kita copy paste saja ini. Kita copy paste. Tidak sama dengan ini ya. Lawannya dari sama dengan, tidak sama dengan 3,5. Kalau terus bedanya apa dengan yang bawah ini? Kalau yang atas itu membandingkan dengan konstanta, menguji satu populasi. Kalau yang bawah itu menguji lebih dari satu populasi, 2 populasi. Ada populasi A, juga ada populasi B. Maka kita harus punya data A dan juga ada data B. Hipotesis ada 2, intinya nanti pilih H0 atau H1 gitu ya. Untuk menentukan hasilnya apakah ketemunya H0 atau H1, maka saya menggambarkan menjadi suatu ini daerah uji statistik, yaitu Thailand test. Nah, seperti lonceng ini ya. Kayak gunung, ada ekornya di sini. Ini ekor yang warna oranye. Dua-duanya ini. Nah, karena 2 ekor ini, makanya disebut dengan two-tailed test. Di warna oranye ini diletak daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 ini dibatasi dengan nilai kritis. Kalau uji T ya lihat di tabel T, kalau uji Z ya lihat tabel Z, kalau uji F maka dari tabel F. Di oranye ini adalah daerah penolakan H0. Selain warna oranye, ini ada warna putih, itu berarti daerah penerimaan H0. Jadi di dalam hipotesis itu hanya ada 2, ada 0H1, H0 dan H1. Kalau penolakan itu berarti H0, menolak H0 berarti memilih H1. Kalau di sini cuma ada terima H0 atau tolak H0 ya. Terima hipotesis awal atau tolak hipotesis awal. Tantangannya di sini seperti itu. Uji 1 ekor kanan, one-tailed test. Yang oranye adalah daerah penolakan H0 dan yang putih adalah daerah penerimaan H0. Dibatasi oleh titik kritis ini, dicari dari tabel statistika.
Karena ekornya cuma satu, maka disebut dengan one tail test. Uji satu ekor kanan, karena ekornya ada di kanan. Terus selanjutnya itu uji satu ekor kiri. Sama seperti tadi ya, oranye ini daerah penolakan H0, dan yang putih ini daerah penerimaan H0. Ini juga ada di titik ini. Nilai kritis dicari tabel statistika. Selanjutnya prosedur uji hipotesis. Langkah-langkahnya untuk menguji hipotesis: 1. Rumuskan H0 dan H1-nya. Tuliskan dalam bentuk notasi H0 mu sama dengan seperti tadi contohnya. Kemudian tentukan yaitu alfanya ini, yang pakai 1 ekor atau 2 ekor. Maka kalau 2 ekor, alfanya dibagi menjadi 2. Alfa itu adalah cara signifikasi berapa kesalahan yang ditentukan. Kesalahan 5% itu secara umum, itu ada yang 10%. Tentukan nilai kritik dan kritis seperti tadi ya, nilai kritis batasnya. Seperti ini, nilai kritis di sini batasnya. Batas oranye itu ini adalah nilai kritis. Daerah kritis ini adalah daerah oleh ini, daerah penolakan H0. Hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data observasi, berdasarkan pengamatan. Perhitungan statistik uji ini dapat dilakukan manual atau dapat pula menggunakan paket program statistik yang dewasa, itu telah beredar secara luas. Bisa memakai SPSS, bisa pakai R, ada bisa pakai Excel, dan masih banyak lagi ya. Untuk kita ya tetap dari awal memakai SPSS, maka kita ya tetap memakai SPSS ya, biar tidak bingung. Kita SVFA bisa menggunakan nilai p-value yang ada tertera di situ yang telah kita bahas tadi. Jika p-value alfa itu kurang dari, maka H0 itu ditolak. Jika p-value itu lebih dari alfa, maka H0 diterima. Sudah, tulislah kesimpulannya berdasarkan keputusan uji sebaiknya. Uji kesampilan itu dituliskan dengan bentuk notasi, dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain ya. Statistik uji secara manual itu bisa ditentukan beberapa yang ada di sini ya. Bisa dilihat ada berbagai rumus. Oke, kita lanjut ya. Ini ada contoh uji hipotesis. Ya, ada contoh. Pada zaman dahulu, yaitu pada tahun 1993, pendaftaran mahasiswa STKIP PGRI Blitar itu dilakukan dengan mengisi formulir secara manual. Jadi pada zaman dulu itu belum ada yang namanya online ya. Semua dilakukan offline atau manual gitu ya. Kita datang ke kampus, terus kita meminta formulir, terus kita mengisinya, terus kita mengumpulkan. Jika nanti kita diterima, maka kita akan melanjutkan ke tahap-tahap yang berikutnya. Terus pada sistem lama ini rata-rata waktu pendaftaran adalah 50 menit ya. Waktunya 50 menit dalam mengisinya. Dan saya di sini mau membandingkan dengan yang sekarang gitu, dengan sudah adanya teknologi canggih gitu, dengan adanya online gitu. Apakah sama atau berbeda gitu? Mari kita lihat, ini di sini ada contoh ya. Contohnya, satu uji hipotesis
ada uji dua arah. Alfa 2 sama dengan 2,5% statistik uji Z. Ini ada hipotesis awal dan alternatif yang dapat kita buat. Di sini ada H0, ini ada rata-rata ya. Rata-rata sama dengan 50 menit, yaitu sistem baru dan sistem lama itu tidak berubah, jadi itu sama ya. Dan terus ini ada H1, ini rata-rata terus tidak sama dengan 50 menit, jadi sistem baru tidak sama dengan sistem yang lama gitu. Jadi berbeda gitu antara online dan juga offline gitu ketika ini tidak sama. Lawannya sama dengan, ini adalah tidak sama dengan ya lawannya itu ya. H1 dan H0 bahwa waktu pendaftaran yang sekarang itu tidak sama dengan yang dulu. Berbeda. Online ya tidak sama dengan offline. Jadi dulu tidak sama dengan yang sekarang. Berarti hasilnya itu adalah H1, bahwa asumsi saya itu tidak sama dengan yang dulu. Kita bisa masukkan ke SPSS dan melihat hasil ujinya ya. Apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti tidak ada gunanya online itu, karena hasilnya juga sama, berarti antara dulu dan sekarang itu sama saja gitu. Kalau online itu biasanya ada koneksinya yang lemot jaringannya gitu, kita bisa melakukan menguji hal seperti itu ya. Kalau H1-nya tidak sama dengan, maka diuji dua arah. Kalau H1-nya kurang dari H1-nya ya, kurang dari 50 menit, hasilnya sistem baru lebih cepat ya. Dan ini ada uji kompetensi, uji satu arah ini ya, antara H1 ya, ini antara H0 dan juga H1. Oke, selanjutnya yaitu uji hipotesis satu sampel. Di sini ada nilai mata kuliah statistik prodi KPI angkatan 2019. Ini ada sekitar 80 mahasiswa ya. Di sini dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Dan ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada uji hipotesis satu sampel. Di sini ada H0 mu sama dengan 80, ada H1 mu tidak sama dengan 80. Di sini juga ada taraf signifikansi alfa 5%, ada arahan penguji dua arah, terus ada taraf nyata penguji alfa 2. Terus di sini juga ada nilai kritik ya, daerah kritik ini ada 1,9. Dan gimana kok bisa 1,9 ini? Oke, kita akan mencari. Di sini ada nilai 80-nya ya, dikurang 1 sama dengan 79. Dan ini ada alfa 2 2,5%. Kita lihat di tabel T ya. Nah, kita lihat di tabel T. Itu tadi derajat bebasnya itu 79 dan alfanya itu 2,5 ya, ini. Oke, kita akan cari ya. Dan di sini derajat bebasnya hanya mencapai 30 saja, tidak lebih. Dan di atas 30 maka ini
Di sini ini adalah yang lebih 30 ya. Kita lihat ini ada 1,96 ya. Oke, kita lihat lagi PPT kita. Nah, ini hasilnya dari melihat tabel T tadi itu adalah 1,96. Dan di sini ada terima H0 dan tolak H0. Jadi di ekornya ini ya, ini ada 2 ekor ya. Di sini sama di sini. Nah, di ekor yang ini itu kalau yang warna kuning ini itu berarti tolak H0 sama seperti ini. Dan untuk yang warna putih ini itu berarti terima H0. Oke. Kita lanjut. Dan di sini ada uji hipotesis satu sampel dengan SPSS. Kita masukkan data nilai statistik ke dalam jendela data view SPSS. Oke, kita buka ya SPSS kita. Nah, ini datanya seperti ini. Kita urut sampai ke bawah ya. Nah, setelah itu kita klik variable view. Nah, di sini kita kasih nama. Nah, di sininya kita kasih nama nilai. Salah. Nah, ini ditulis nilai statistika KPI. Itu oke, kita lanjut. Setelah itu, kita klik analyzing. Terus klik compartments. Nah, kita klik one sample t-test. Kita klik. Kita ulang ya. Nah, ini kita masukkan variabel ini ya. Ini nggak usah, ini abaikan aja ya. Dan kita masukkan tadi tes value ini kan ada 85 ya. Kita masukkan terus kita klik OK aja langsung. Dan akan muncul data seperti ini. Ini data t-testnya ya. Ada derajat bebas di sini juga ya. Oke. Kita kembali lagi, lanjut. Nah, ini tuh sudah tadi ya. Diklik OK tadi. Nah, kita lanjut yang ini. Ini adalah hasil dari one sample statistik tadi, t-test ya. Di sini ada nilai T, nilai T-nya itu ini. Di sini ini nilai T-nya 5,604. Dan p-value-nya ini itu di sini ini. 000 ya di sini. Berarti itu adalah nilainya lebih kecil dari 2,5% ya. Dan kita setelah itu kita lihat di sini. Di sini ada warna kuning yaitu artinya tolak H0 dan ada warna putih artinya terima H0. Dan di sini ada nilai T tadi 1,96 tadi ya. 1,96. Terus ini 5,604 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1,96? Kita lihat di sini, ini ditaruhnya di sini berarti dia lebih besar ya dari 1,96. Dan artinya itu berarti diterima H0. Kita sudah tulis di sini ya, diterima H0. Terus setelah itu 0,00 itu berarti berada di titik ini ya. Di sini 000. Oke, kalau yang value 00 ini berarti di sini.
berarti artinya itu ini di area putih, dan area putih itu berarti diterima oleh H0. Jadi dalam kesimpulan ini bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI adalah sebesar 85. Itu adalah kesimpulan dari satu sampel SPSS. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan analisis UJT 2 sampel saling bebas atau independent sample titik. Di sini ada kasus di mana seorang mahasiswa meneliti kerja karyawan di sebuah perusahaan. Di sini ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu ada transaksional dan kepemimpinan transformasional berdasarkan 40 sampel penelitian. Masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin. Dan kepemimpinan transformasional adalah 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan yang transaksional. Nah, ini ada datanya ya. Transaksional dan juga transformasional. Oke, kita buka di SPSS ya. Nah, ini seperti kita lihat di sini ya. Ini ada waktu dan model kepemimpinan. Kita lihat di variable view. Di sini kita tulis waktu dan model kepemimpinannya ya. Nah, selanjutnya kita buka menu analyzing, terus kita comparements, terus pilih independent samples di text. Nah, di sini saya tadi sudah memasukkan ya. Di sini ada di tes variabel ada waktu, dimasukkan waktu dan ada model kepemimpinan ini ya. Setelah itu kita sudah masukkan keduanya ini, kita klik define group. Nah, di define group ini, di grup 1 kita tulis 1, di grup 2 kita tulis 2 gini ya. Setelah itu sudah tertulis seperti ini, kita klik menu continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini ya. Nah, outputnya seperti ini, grup statistik dan independent sample. Di sini sudah ada derajat bebasnya ya di sini. Ada derajat bebasnya. Juga ada t-testnya ya. Oke, selanjutnya kita buka PPT kita tadi. Oke, di sini selanjutnya yaitu outputnya kan keluar seperti ini. Terus kita akan menghitung nilai T dan p-value-nya ya. Di sini dapat kita lihat nilai T-nya ini 1,351 dan p-value-nya itu adalah 0,185. Nah, tadi kan sudah ditentukan tabel T-nya ya, itu 2,12. Tabel T-nya itu di sini sama di sini. Dan dapat kita lihat nilai T-nya itu 1,35 ini lebih besar atau lebih kecil daripada tabel T-nya tadi itu yang 2,12 itu. Dapat kita lihat bahwa 1,51 ini itu lebih kecil daripada 2,12. Jadi 1,351 ini nilai T ini berada di ekor sini ya, berada di daerah warna kuning. Yang daerah warna kuning ini adalah tolak H0. Kalau daerah putih itu adalah terima H0. Dan kalau p-value-nya ini adalah lebih besar daripada 2,5% atau 0,025.
Jadi artinya bahwa nilai T ini ditolak H0 sedangkan p-value ini diterima oleh H0. Dan jadi artinya rata-rata waktu model kepemimpinan dengan transaksional adalah sama, atau dengan kata lain, mohon maaf, berbeda maksudnya ya di sini. Bukan sama, berbeda. Ya, berbeda. Atau dengan kata lain, pemberitaan transaksi itu memberikan dampak yang signifikan ya ini ya. Karena perbedaan antara tolak H0 dan terima H0. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu uji T sampel berpasangan atau pairing t-test. Di sini adalah kasusnya yaitu perusahaan bergerak di bidang marketing yang ingin meningkatkan kinerja karyawan dalam hal menjual produk. Perusahaan memberikan training kepada karyawan agar training itu bersifat efektif. Kemampuan dalam menjual barang tersebut. Untuk lihat adanya peningkatan atau tidak peningkatan penjual barang produk, untuk itu diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada mungkin training sebelum dan sesudah, dan ini sudah ada data-datanya ya. Ada 22, 28, 21, 33, 31 dan ke bawah sampai selesai. Oke, kita langsung coba aja ya, kita masuk ke SPSS ya, masuk ke datanya. Oke, teman-teman, sudah muncul seperti ini datanya. Selanjutnya kita klik analisis ya tadi. Terus seperti tadi compressment. Nah, bedanya di sini kita klik pairing sample t-test. Oke, di sini aku geser dulu ya. Di sini ada variabel sebelum dan sesudah, kita masukkan ya ke sini ya. Dengan klik tombol ini, saya sudah masukkan ini. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul outputnya. Mohon ditunggu ya. Nah, outputnya akan seperti ini ya, akan keluar seperti ini output. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke PPT. Nah, ini outputnya sudah seperti ini. Setelah outputnya seperti ini, maka kita akan menentukan nilai T dan p-value-nya. Oke, di sini dapat kita lihat ya semuanya. Nilai T-nya 2,512. Kita tulis di sini ya, sudah saya tulis di sini. Terus p-value-nya itu 0,016. Kita tulis di sini juga ya. Dan dari ini kita dapat melihat bahwa 2,512 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2,145. Dan kita lihat di sini yang ada data di sini bahwa dapat kita lihat 2,512 ini lebih besar dari 2,145. Artinya ini berada di titik warna putih. Jadi kalau warna putih berarti diterima oleh H0. Dan kita lihat 0,016 ini lebih kecil daripada 2,5% ya di sini. Jadi berada di sebelah ekor sini ya, yaitu berada di warna kuning, yang artinya berarti itu adalah ditolak H0. Jadi bahwa dapat disimpulkan dari pembahasan ini ya,
rata-rata trainee kinerja karyawan itu menjual produk antara sebelum dan sesudah ini tidak sama. Dengan kata lain, adanya perbedaan peningkatan dalam penjualan. Dan seperti tadi nilai T-nya ini yang berada di area terima H0 dan P-value-nya berada di tolak H0.